Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pulihkanku, Tuhan. Tiada kau ingat segala pelanggaranku, tetap kau jadikan indah. Sungguh mulia, sungguh indah Allahku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Aku kecewa kepadamu Tuhan. Shalom. Suatu ketika ada seorang anak muda di tengah kesulitannya mencari pekerjaan. Dia mendapat sebuah kesempatan di mana sebuah perusahaan yang sangat besar dan bonafit melakukan penerimaan karyawan. Anak muda ini pun begitu antusias mengikuti setiap persyaratan yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut agar supaya dia mendapatkan posisi di perusahaan itu. Tapi dengan sebuah resiko bahwa dia harus ditempatkan di kota yang jauh dari tempat asalnya. Dengan demikian dia harus meninggalkan saudaranya, bahkan dia harus meninggalkan istrinya. Ketika dia sampai di kota yang dimaksud, betapa kecewanya dia melihat keadaan perusahaan itu. Dia mencoba untuk menguatkan hatinya dengan bertahan beberapa waktu. Dia berpikir bahwa mungkin dia membutuhkan waktu yang lebih banyak
untuk mengetahui banyak hal di perusahaan tersebut, untuk mengetahui fasilitas apa yang akan dia dapatkan. Namun, dia tidak mendapatkan itu. Justru kekecewaan yang dia dapatkan. Akhirnya, dia mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan perusahaan itu dan kembali ke kota asalnya. Renungan kali ini ditujukan kepada kita yang saat ini mungkin tengah menghadapi persoalan hidup yang begitu berat dan kita mulai kecewa. Kita mulai kecewa dengan Tuhan dan berniat di dalam hati ingin meninggalkan Tuhan. Memang tidak secara langsung kita kemudian pindah agama atau apa, tapi kita melakukan itu dengan meninggalkan jam-jam ibadah kita. Kita mulai kecewa dan mulai meninggalkan pelayanan kita misalnya. Kecewa itu hal yang biasa menurut saya terjadi. Itu hal yang manusiawi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi di saat kita mengalami kekecewaan. Di dalam Alkitab tercatat ada dua tokoh yang mengalami kekecewaan, tetapi mereka punya respon yang berbeda. Mari kita lihat. Yang pertama, Saul. Saul adalah raja pertama Israel. Awalnya Saul merupakan raja kebanggaan Israel. Sampai suatu hari, kebanggaan Saul itu terusik karena munculnya seorang anak muda yang bernama Daud. Daud bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia maju melawan raksasa orang Filistin yaitu Goliat. Daud menjadi bahan perbincangan orang Israel semenjak saat itu. Apalagi setiap maju berperang, Daud selalu pulang membawa kemenangan. Hal tersebut membuat Raja Saul menjadi kecewa dan merasa iri terhadap Daud. Dan kemudian meresponinya dengan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Daud. Hal ini bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayatnya yang pertama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Saul membiarkan kekecewaan itu menguasai dirinya, yang akhirnya hal tersebut yang membuat ia jatuh dari kekuasaannya sebagai raja. Kita juga tahu akhir dari kehidupan Saul. Alkitab mencatat bahwa Saul itu mati bunuh diri. Tokoh yang kedua adalah Yusuf. Yusuf ini adalah tokoh yang paling banyak mengalami kekecewaan dalam kehidupannya. Yusuf pernah dianiaya dan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf pernah mengalami kekecewaan saat dirinya difitnah oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf mengalami kekecewaan kepada juru minuman raja yang saat itu melupakan dirinya selama 2 tahun. Berbeda dengan Saul, Yusuf tidak membiarkan kekecewaan menguasai dirinya. Ia mencoba mengambil tindakan yang benar, yaitu tidak menyimpan rasa sakit hati dan kekecewaan itu di dalam dirinya. Yusuf memilih untuk mengampuni karena ia melihat dari sudut pandang Allah bahwa segala sesuatu harus terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan yang lebih besar. Dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, mereka ini adalah saudara-saudara dari Yusuf yang menjual Yusuf pada awalnya. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi, Yusuf melihat kekecewaan yang dia alami, masalah yang dia alami atau dia hadapi itu dari sudut pandang Allah, bahwa segala sesuatu harus terjadi meskipun itu menyakitkan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan yang lebih besar. Sebagai umat pilihan Allah, seharusnya kita meniru Yusuf. Kita seharusnya jangan membiarkan kekecewaan itu tumbuh di dalam diri kita. Jangan kita biarkan itu tumbuh, karena itu akan tumbuh menjadi kepahitan yang bahkan bisa menimbulkan tindakan buruk seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Kembali lagi, kekecewaan itu biasanya muncul ketika harapan atau ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu, kita harus belajar menyerahkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Masih ingat kisah di mana Yesus sebelum menghadapi penyaliban? Doa apa yang Yesus naikkan saat itu? Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Meskipun yang kita hadapi atau yang Yesus hadapi saat itu akan sangat menyakitkan. Tetapi ingat, jadilah kehendaknya Tuhan atas kita, bukan kehendak kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari hanya kepadamu ya Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, kami membutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau melimpahkan kekuatan-Mu bagi kami, bagi setiap pendengar, bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa, menjadi pribadi yang senantiasa memandang apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman saat ini dapat menjadi kekuatan buat para pendengar dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menjelaskannya lebih lagi kepada setiap pendengar, agar supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.